Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ke kalian semua yang udah menonton video ini ataupun video aku yang sebelumnya ya. So, di videoku kali ini aku mau membahas mengenai diet yang sedang banyak menuai pro dan juga kontra. Jadi diet ini dilakukan oleh seorang public figure. Dan juga tujuan dari video ini adalah untuk mengedukasi, bukan untuk menghujat siapapun ya. Jadi supaya kalian ini bisa lebih bijak dalam memilih mana yang harus kalian ikutin dan juga mana yang kalian harus hindarin. Jadi di video ini aku akan memberikan pendapatku berdasarkan jurnal dan juga riset yang udah aku lakukan mengenai diet ini. So, kalau misalkan kalian penasaran, kita langsung aja mulai ke videonya. Jadi di sini aku perhatikan adalah dia ini turun berat badannya sebanyak 13 kilo dalam 2 bulan. Jadi di ilmu gizi sendiri, selama aku kuliah sendiri, penurunan berat badan sendiri itu yang dianjurkan 0,5 sampai 1 kg per minggunya. Kita anggap aja penurunan maksimalnya 0,8 kg per minggunya, kita kalikan 8 minggu berarti 6,4 kg per 2 bulan itu penurunannya. Kenapa sih sebenarnya nggak boleh turun berat badan secara cepat-cepat? Logikanya, segala sistem di tubuh kita itu dipaksa buat berubah secara cepat. Kita aja disuruh untuk merubah penampilan kita, itu butuh yang namanya proses, itu perlu yang namanya proses untuk adaptasi. Sama dengan tubuh kita juga perlu, lambung kita juga perlu, usus kita juga perlu untuk yang namanya beradaptasi. Misalnya nih, awalnya kamu udah makan 2000 kalori biasanya, terus kamu turun jadi 500 kalori. Apa nggak lambung kamu teriak? Apa nggak usus kamu teriak? Pencernaan kamu teriak? Itu kan istilahnya berbahaya banget buat tubuh kita gitu. Memang sih kurus karena kamu kalori defisit. Balik lagi ke konsep keseimbangan energi, karena ketika kita defisit kalori, kita akan turun berat badannya. Tapi penurunan berat badan itu sehat enggak? Penurunan berat badan itu malah kalau misalkan cepet-cepet malah bikin imun kita drop. Jadi di jurnal sendiri menyebutkan bahwa rapid weight loss atau penurunan berat badan secara cepat ini malah berbahaya untuk tubuh kita. Bahayanya apa aja sih? Yang pertama itu kita bisa terkena dehidrasi. Jadi tubuh kita ini kan sebagian besar terdiri dari air ya. Jadi penurunan 2% aja itu bisa menyebabkan kelelahan, kita lebih mudah ngantuk, kita lesu, kita bisa mual dan juga muntah. Kalau misalkan dehidrasi yang udah parah banget, itu kita dapat meningkatkan risiko terkena penyakit yang berhubungan dengan hati, terus juga kita bisa masuk rumah sakit dan juga bisa menyebabkan kematian. Yang kedua adalah malnutrisi. Malnutrisi ini berarti kekurangan nutrisi kan. Di tubuh kita ini, air itu berguna sebagai pembawa nutrisi kita juga. Jadi pembawa zat-zat yang akan nantinya diserap oleh tubuh kita. Dan yang ketiga itu ada degradasi massa otot. Gak cuma 3 hal ini aja, itu juga bisa menurunkan imun dan hal-hal buruk lainnya. Kalau dilihat dari gaya hidupnya, ada beberapa poin yang bisa kita highlight ya. Yang pertama itu adalah jalan kaki 45 menit per hari. Kalau di poin ini aku pribadi setuju, karena jalan kaki 45 menit per hari itu membuat kita terbiasa untuk membakar kalori kita. Karena jalan kaki juga merupakan salah satu olahraga untuk mengeluarkan kalori kita. 45 menit ini sebenarnya sekitar 5.000 sampai 7.499 langkah. Jadi sekitar kalau misalkan dikategorikan itu adalah kategori yang low aktif. Tapi nggak apa-apa, kita bisa mulai dari bawah dulu. Jadi kita mulai dari yang low aktif dulu, terus nanti kita naik ke somewhat aktif dan juga ke aktif. Jadi olahraga itu nggak harus mulai dari yang langsung berat-berat dulu. Kita bisa mulai dari olahraga yang sederhana dulu. Jadi di sini aku mau menjelaskan mengenai kategori seberapa aktif sih kamu dari langkah kaki kamu. Jadi kalau misalkan kalian itu berjalan kurang dari 5.000 langkah per harinya, kalian termasuknya ke sedentary lifestyle index. Kalau kalian 5.000 sampai 7.499 itu masuknya ke low aktif. Kalau 7.500 sampai 9.999 itu masuknya ke somewhat aktif. Kalau kalian berjalan lebih dari sama dengan 10.000 itu masuknya ke aktif. Kalau lebih dari 12.500 itu masuknya ke highly aktif. Dengan 45 menit tadi itu masuknya kan ke low aktif. Kita bisa perlahan-lahan untuk
kita upgrade jadi dari low aktif ke somewhat aktif lalu ke aktif. Para ahli sendiri menganjurkan kita untuk berada di aktif ini. Jadi menganjurkan kita untuk berjalan 10.000 langkah per harinya, karena dengan berjalan 10.000 langkah per harinya kita dapat memperbaiki tekanan darah kita juga dapat meningkatkan bone mineral density, terus menurunkan lemak dan juga menurunkan berat badan kita. Poin yang kedua adalah jalan kakinya jangan capek, jangan keringetan, dan nggak perlu olahraga berat. Menurut aku di sini adalah preferensi masing-masing dan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Kalau kamu pemula, it's okay buat kamu mulai dari jalan kaki, tapi kalau kamu udah biasa dengan aktivitas yang cukup berat, itu kamu nggak apa-apa lari dan juga nggak apa-apa langsung zumba, terus langsung HIIT atau high intensity interval training. Intinya kamu jangan sampai downgrade, jadi kamu harus upgrade atau bisa kamu tetap stuck di aktivitas yang udah kamu lakuin, aktivitas berat itu. Ingat, untuk penurunan berat badan itu yang dikejar adalah fat loss, bukan seberapa banyak sih berat badan yang turun gitu. Terus kalau misalkan ya kita ilustrasikan, misalkan ada dua orang, satu ini si A dan si B. Si A dan si B ini sama-sama punya berat 65 kilo ya. Jadi si A ini turun 10 kilo, si B ini turun 5 kilo. Kita harus lihat nih, dari 10 kilo itu komposisinya apa aja yang turun. Misalkan si A ini yang turun 5 kg lemak dan juga 5 kg otot. Sedangkan si B yang turun 9 kg lemak, tapi dia naik ototnya, naik 4. Jadi kalau misalkan kita pertambahan dan pengurangan, si A ini turun 10 kilo, si B ini turunnya 5 kilo. Tapi kalau secara fisik kita lihat, si B ini akan punya bentuk tubuh yang lebih bagus dan kelihatan lebih fit dan juga segar. Karena biasanya kalau misalkan extreme weight loss atau penurunan berat badan secara cepat ini, biasa yang turun itu adalah air. Karena tubuh kita, tubuh manusia itu sebagian besarnya terdiri dari air. Terus kalau misalkan extreme weight loss ini membuat tubuh kita jadi nggak fit, nggak segar, dan malah bergelambir. Aku saranin untuk kalian, kalau untuk nurunin berat badan, kalian juga berolahraga kalau bisa menggunakan beban tubuh kalian ataupun beban tambahan. Jadi bentuk tubuh kita itu lebih kelihatan bagus, lebih fit, dan juga nggak bergelambir. Poin ketiga adalah makan 5-6 kali per hari dan harus on time. Sebenarnya ini adalah preferensi ataupun pilihan kita masing-masing. Kita boleh aja makan 3 kali sehari, makan 5-6 kali sehari, itu terserah kamu dan bebas banget. Intinya, ingat konsep keseimbangan kalori kalau kamu mau turun atau mau naik berat badannya. Kalau kamu mau naik berat badannya, kalori yang harus kamu asup atau kalori yang masuk itu harus lebih besar dibanding kalori yang keluar dari tubuh kamu. Tapi ketika kamu mau turun berat badannya, kalori yang masuk itu harus lebih kecil dibandingkan kalori yang keluar dari tubuh kamu. Sebenarnya frekuensi makan ini sering banget dikaitkan dengan penurunan berat badan. Jadi ada beberapa jurnal yang bilang kalau misalnya frekuensi makan yang lebih sering itu dapat mengurangi rasa lapar, sehingga kita dapat mengontrol nafsu makan kita sehingga dapat turun berat badannya. Tapi juga ada pertentangan yang menyebutkan bahwa itu malah dapat menaikkan berat badan kita. Sebenarnya mau frekuensi makan 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali itu sama aja dalam berat badan kita, asal total kalorinya itu sama. Yang bikin beda adalah mengenai rasa laparnya. Jadi frekuensi makan yang lebih sering ini dapat mengurangi rasa lapar kita. Sebenarnya yang perlu di-highlight adalah bukan frekuensinya, tapi kualitas makanan yang kamu makan. Kalau makanan yang kamu makan itu nggak berkualitas, sama aja. Tapi kalau misalkan kamu makan yang berkualitas, kayak kamu benar-benar menyusun diet tersebut, kayak benar-benar makan makanan yang sehat dengan gizi seimbang, dan juga kamu mengurangi sekitar 500 kalori dari total kalori yang biasa kamu asup, itu kamu akan turun juga berat badannya. Poin yang keempat adalah no minyak, no tepung, no gula, no santan, dan gak ada sayur. Jadi kalau misalkan no tepung, no santan, no gula itu masih oke, karena sumber karbohidrat ini bisa didapatkan dari mana aja. Misalkan kayak contohnya bisa diganti dengan singkong, bisa diganti juga dengan kentang. Kalau no minyak ini aku agak kurang setuju, karena minyak ini kan berhubungan dengan lemak. Mungkin kalian bisa ganti minyak kalian ke yang lebih sehat, misalkan dari kayak canola oil ataupun olive oil, karena lemak sendiri dibutuhkan tubuh sebagai penghasil energi, terus juga untuk memprotek organ-organ tubuh kita, terus mensupport pertumbuhan dari sel, terus juga untuk membantu penyerapan nutrisi, dan juga menjaga tekanan darah serta kolesterol kita.
WHO sendiri merekomendasikan sekitar 20-35% dari total kalori untuk lemak sendiri. 20% ini untuk menjaga supaya kita itu cukup untuk mengkonsumsi lemaknya. Karena lemak tadi kan dibutuhkan untuk kayak tadi proteksi organ tubuh kita. Nah, kayak tadi yang untuk manfaatnya. Jadi kalau misalkan nggak ada lemak itu malah berbahaya untuk organ tubuh kita. Terus lemak ini kan dibagi jadi dua, ada lemak baik dan juga lemak jahat. Lemak baik sendiri itu adalah lemak tidak jenuh istilahnya. Jadi misalkan dibagi lagi nih, lemak tidak jenuh ini dibagi jadi PUFA dan juga MUFA. Kayak kalau contoh produknya tuh misalkan kayak alpukat, terus canola oil, olive oil, terus sunflower oil. Jadi lemak baik ini menjaga kolesterol baik kita atau HDL supaya menjaga tekanan darah kita dan juga menjaga kadar kolesterol baik di dalam tubuh kita. Jadi kita nggak terkena yang namanya dislipidemia. Terus kalau misalkan lemak yang tidak baik atau yang kita sebut dengan lemak jenuh. Lemak jenuh ini contoh produknya ada di fast food dan juga produk-produk kemasan kayak misalkan kemasan kaleng seperti itu. Kalau menurut aku pribadi, ini kan banyak banget ya pantangannya kayak no tepung, no santan, no gula, no minyak, bahkan nggak ada sayur juga. Jadi diet ini kan lebih ke personal masing-masing dan gimana caranya kita mengatur makan kita. Jadi kalau diet ini seharusnya kita itu happy menjalaninya dan juga kita gak merasa terbeban. Jadi kalau misalkan kita merasa terbeban, terus ketika kita sudah berhasil menurunkan berat badan kita udah mencapai target berat badan kita, malah kita abis itu makan makanan yang pas diet tuh kita nggak bisa makan. Jadi malah naik lagi berat badannya, terus kita harus diet lagi. Nanti akan menjadi sebuah lingkaran yang terus-menerus gak ada akhirnya gitu. Jadi kalau menurut aku nggak usah terlalu banyak pantangan, yang penting kalian itu makan dengan gizi seimbang, terus kalian tetap berolahraga dan ingat prinsip keseimbangan kalori. Terus juga kalau misalkan kita lihat dari dietnya sendiri itu kan nggak ada sayur, diinfokan kalau misalkan sayur ini intinya serat di dalam sayur itu menghambat penyerapan nutrisi, membuat kembung dan juga diare dan mengganggu metabolisme. Dan menurut aku ini salah besar karena di dalam diet atau di dalam kita untuk menurunkan berat badan tersebut itu paling penting adalah sayur, karena dari sayur sendiri nggak hanya untuk diet atau nggak hanya untuk menurunkan berat badan, sayur ini juga bisa mencegah yang namanya timbulnya penyakit kronik. WHO sendiri bahkan merekomendasikan untuk kita mengkonsumsi 400 gram baik itu sayur ataupun buah per harinya, karena dia itu dapat menurunkan risiko kita terkena penyakit non-communicable disease atau penyakit yang nggak menular kayak misalkan diabetes, terus penyakit jantung, kayak terus hipertensi. Sayur ini adalah salah satu faktor yang penting banget dalam penurunan berat badan kita, karena yang pertama sayur itu rendah kalori, yang kedua dia tinggi serat dan juga tinggi air sehingga menimbulkan efek kenyang yang lebih lama. Logikanya kalau misalkan kita kenyang, kita nggak akan makan lagi. Jadi balik lagi ke konsep keseimbangan kalori. Kalau misalkan kita kenyang, kita nggak makan lagi, berarti kan total asupan kalori kita berkurang. Dan di samping kita makan sayur, kita juga berolahraga. Jadi ada kalori yang keluar gitu kan. Kalau misalkan kalori yang keluar itu lebih banyak dibandingkan kalori yang masuk, otomatis berat badan kita turun. Jadi jelas banget kan, WHO aja merekomendasikan kita untuk mengkonsumsi sayur setiap harinya, karena dapat kita lihat kalau sayur itu banyak banget manfaatnya untuk mencegah penyakit kronik dan juga penyakit kayak non-communicable disease tadi, serta dia bisa menimbulkan efek kenyang yang lebih lama. Jadi semua informasi yang kita dapatkan itu harus kita filter dengan baik-baik, harus kita pilih mana yang harus kita ikuti dan mana yang harus kita hindari. Terus kalau misalkan kita lihat dari menu makan per harinya, nanti aku taruh menu makan per harinya di sini. Itu kalau dianalisis kurang lebihnya itu sekitar 500 kalori. 500 kalori ini nggak cukup untuk tubuh kita menjalankan fungsi vitalnya. Jadi 500 kalori ini di bawah BMR atau basal metabolic rate. Jadi basal metabolic rate ini adalah jumlah kalori yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi vitalnya. Jadi fungsi vital ini terdapat di organ-organ tubuh kita kayak jantung, terus otak, terus paru-paru, terus ginjal. Nah, jadi tubuh kita aja nggak cukup. Kalau 500 kalori per hari ini namanya very low calorie diet. Jadi very low calorie diet itu adalah ketika seseorang mengasup 400 sampai 600 kilokalori per harinya.
Dan very low calorie diet ini harus dilakukan di bawah pengawasan ahlinya. Dan nggak bisa sembarang orang yang melakukan hal ini, karena ketika kita memotong atau membatasi kalori kita secara ekstrim, itu dapat menyebabkan malnutrisi, menyebabkan juga defisiensi atau kekurangan vitamin dan mineral, menyebabkan rambut dan juga kuku kita jadi kering dan juga rapuh, artinya rambut kita mudah rontok, terus sistem imun kita itu menurun, metabolisme kita terganggu, dan yang paling parah ini dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya di pola diet ini diinfokan bahwa pakai garam itu bebas. Jadi pemerintah kita lewat Kementerian Kesehatan selalu mempromosikan bahwa kita harus membatasi penggunaan atau konsumsi dari gula, garam, dan lemak. Garam sendiri merupakan salah satu yang harus kita batasi konsumsinya. Anjurannya adalah 2000 mg per hari atau 1 sendok teh atau 5 gram per harinya. Boleh kurang ya, tapi nggak boleh lebih. Kalau misalkan kelebihan itu dapat meningkatkan hipertensi. Hipertensi ini bahaya banget, karena ketika kita udah hipertensi, kita juga dapat meningkatkan risiko terjadinya serangan jantung, stroke, ataupun gagal jantung. Dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Gak mau kan, udah kurus malah hipertensi. Poin kelima adalah cheating itu adalah narkoba. Jadi menurut aku, kalau kita sedang menjalani diet, kita sendiri harus happy dan kita sendiri harus enjoy dalam menjalani diet ini. Karena kalau misalkan kita terlalu stres dan kita terlalu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, malah jadinya kita dapat menuju ke yang namanya eating disorder. Dan malah jadi diet kita tuh malah gagal. Jadi diet kita tuh harus happy aja. Ingat, yang penting adalah konsep keseimbangan kalori, terus kualitas makanan kita, dan jangan lupa aktivitas fisik kita. So, segitu dulu aja video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Maaf banget jika ada salah kata. Kalau misalkan kalian punya kritik, saran, dan juga komentar, serta kalian mau request aku harus buat video apa untuk next kedepannya, kalian bisa tulis di kolom komentar. See you on the next video. Bye-bye!